Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramna bi faridatis siyam wa ja'alaha dhahratan minadh dhunubi wal atham wa sihhatan lil uquli wal jisam ba'da an akramna bi ni'matil islam. Fa nahmaduhu ta'ala ala ikramihi wa ni'matihi فنحمده تعالى على كرامه ونعمه ونسأله أن يوفقنا لتمام شكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وذريته أما بعد. Saudara saya mulja sedayanah pengurus khususnya pengurus MWCNU Kecamatan Geger dan sedaya pengurus baik tingkat kecamatan maupun tingkat ranting, sedaya mutasyar, tanfidiyah maupun suriyah, dan sedaya badan otonom, ansor, banser, ibnu, IPPNU, fatayat muslimat yang saya hormati dan saya ta'zimi. Langsung saus melanjutkan kajian Ramadan di kantor MWCNU Kecamatan Geger dalam rangka ngaji bareng, belajar bersama. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang fawaidus siyam atau beberapa faedah dari ibadah puasa. Namun sebelum saya menyampaikan tentang beberapa faedah puasa, terlebih dahulu sebagai pengantar saya akan mencoba menjelaskan tentang beberapa keutamaan atau beberapa keistimewaan dari puasa itu sendiri. Dalam beberapa riwayat, beberapa hadis juga banyak kita dengar hadis yang berbunyi kullu amal ibni adam lahu illa siyamah fa innahu li wa ana ajzi bihi, yang artinya semua amal perbuatan anak Adam yakni manusia itu adalah untuknya melainkan berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan balasan dengannya. Hadis berikut merupakan hadis qudsi. Kalau kita lihat secara substansi isi daripada hadis berikut, seakan-akan menyampaikan bahwa ibadah puasa memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata untukku adalah bentuk penyandaran ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan betapa puasa merupakan ibadah yang memiliki kedudukan yang istimewa dibanding ibadah-ibadah lainnya. Ada bentuk penyandaran di mana kata puasa atau ibadah puasa disandarkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Logika sederhananya seperti halnya Ka'bah, Baitullah atau rumah Allah dalam tanda kutip. Kata rumah langsung disandarkan kepada Allah, Baitullah. Hal ini menunjukkan bahwa Ka'bah merupakan suatu tempat yang memiliki keistimewaan, memiliki kedudukan yang tinggi dibanding tempat-tempat yang lainnya. Seperti halnya puasa yang tadi, ibadah puasa itu khusus bagi Allah dan Allah sendirilah yang akan langsung membalasnya. Kemudian dari hadis tersebut
kita juga mengetahui mengenai lafaz fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa tersebut adalah untukku dan aku sendirilah yang akan membalasnya. Kalau kita cermati mengenai kata-kata tersebut, seakan-akan hanya ibadah puasa sajalah yang akan langsung dibalas oleh Allah, sedangkan ibadah-ibadah yang lainnya tidak, seakan-akan seperti itu. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah puasa mempunyai keistimewaan tersendiri dibanding ibadah-ibadah yang lainnya. Saya mengutip atau menukil dari beberapa kitab, diantaranya Risalatus Shiyam, Maqasidus Shiyam, dan yang lain sebagainya yang berkaitan dengan ibadah puasa, dan mencoba meringkas atau merangkumnya. Setidaknya ada 4 keistimewaan dalam ibadah puasa itu sendiri. Yang pertama, puasa adalah ibadah yang tidak bisa terjerumus dalam riya atau pamer. Jadi ibadah puasa itu tidak terjerumus dalam sifat riya atau pamer. Sering kita mendengar hadis yang berbunyi laisa fis siyami riyaun. Tidak ada sifat riya, tidak ada sifat pamer dalam ibadah puasa. Logika sederhananya begini. Ibadah puasa merupakan ibadah yang sifatnya abstrak, yang tidak terlihat oleh orang lain. Berbeda halnya dengan ibadah-ibadah yang lain, seperti contoh ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah haji, semuanya bisa kita ketahui. Seperti contoh ketika ada 2 orang yang berjalan beriringan, kita tidak akan tahu orang tersebut berpuasa atau tidak, orang tersebut sedang melakukan ibadah puasa atau tidak, yang mana yang berpuasa dan mana yang tidak, kita tidak akan tahu. Berbeda halnya dengan ibadah-ibadah yang lainnya, karena memang mempunyai gerakan atau rukun-rukun tersendiri yang bisa nampak, yang bisa dilihat oleh orang lain. Oleh karenanya ini merupakan salah satu dari keistimewaan ibadah puasa itu sendiri. Laisa fis siyami ar-riya'u. Tidak ada sifat riya, tidak ada sifat pamer dalam ibadah puasa. Kemudian keistimewaan yang selanjutnya yaitu puasa mampu untuk mengendalikan atau melumpuhkan setan. Saat sedang berpuasa, kita akan menahan diri untuk tidak makan dan minum sampai waktu maghrib tiba. Ketika makanan dan minuman tidak masuk dalam tubuh, maka nafsu dalam diri akan terkendali. Sementara seperti halnya yang kita tahu bahwasanya nafsu merupakan pintu masuk utama bagi setan untuk menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan atau ke dalam lembah maksiat. Seperti yang telah kita banyak dengar tentang hadis Rasulullah bersabda, inna syaitana yajri min ibni adamah majrad dam fadayyiku majariyahu bilju, yang artinya sesungguhnya setan itu menyusup dalam aliran darah anak Adam, maka persempitlah jalan tersebut dengan cara lapar atau dalam hal ini berpuasa. Jadi potensi dalam mengendalikan hawa nafsu di saat berpuasa itu sangat besar, sehingga kita bisa menahan hawa nafsu untuk kemudian agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat. Kemudian keistimewaan yang selanjutnya, keistimewaan yang nomor 3, yaitu pahala puasa lebih besar daripada atau dibanding dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Di sini menurut Imam Al-Qurtubi, setiap amal ibadah sudah ditentukan besar pahalanya, dari mulai yang dilipatkan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Beda halnya dengan puasa, karena memang ini hak prerogatif Allah. Jadi Allah langsung yang akan membalas
sebesar mana pahala untuk puasa tersebut? Seperti halnya hadis yang berbunyi tentang melipat gandakan atau besaran pahala yang akan didapatkan ketika melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Dalam satu hadis diriwayatkan, kullu amal ibni adama yudha'aful hasanah asyru amsalihha ila 700 dhifin. Qala Allahu azza wa jalla illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Jadi berbeda dengan puasa, ibadah puasa ini murni hanya untuk Allah, dan Allah sendirilah yang nantinya akan langsung membalasnya. Jadi tidak bisa kita ketahui berapa atau besaran lipat ganda yang akan kita terima nantinya setelah melakukan ibadah puasa. Kemudian keistimewaan yang selanjutnya, yang nomor 4, yaitu pahala atau ganjaran untuk melihat langsung kepada Allah, berjumpa langsung kepada Allah kelak di akhirat. Dalam kitab Dzurratun Nasihin halaman 13, Sayyid Utsman Syakir dengan mengutip pernyataan Abu Hasan menjelaskan, semua amal ibadah akan mendapatkan balasan dengan surga berbeda Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita ketahui dalam klasifikasi level pahala, dalam rentetan pahala, kenikmatan yang tertinggi kelak ialah bersua atau berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan ini merupakan kenikmatan yang paling tinggi dibandingkan kenikmatan-kenikmatan lainnya kelak di akhirat. Bahkan jika dibandingkan dengan mendapatkan surga sekaligus isinya sekalipun, tetap kenikmatan berjumpa langsung atau bersua langsung dengan Allah merupakan kenikmatan yang paling tinggi. Ini merupakan beberapa keistimewaan yang sedikit saya rangkum dari beberapa kitab yang menjelaskan tentang puasa. Kemudian mengenai materi fawaidus shiyam, materi ini saya khususkan merangkum dari Maqasidus Shaum karya Imam Izzuddin bin Abdissalam As-Sulami. Beliau menjelaskan bahwasanya ada beberapa faedah khusus dalam ibadah puasa yang tidak ada dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Yang pertama, raf'ul darajah atau mengangkat atau meninggikan derajat seorang manusia atau seorang makhluk. Faedah yang pertama yang diangkat oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya Maqasidus Shaum, beliau mengangkat faedah yang pertama, yaitu raf'ul darajah atau meninggikan derajat. Beliau mendasarkan faedah berikut berdasarkan hadis yang diriwayatkan Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Idza jaa Ramadhana futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Ketika bulan Ramadan tiba, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Imam Muslim. Imam Izzuddin memandang tafti abwabul jannah atau dibukanya pintu surga ini merupakan suatu kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amal ibadah, khususnya di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Karena apa? Karena apalah daya jika pintu surga dibuka selebar-lebarnya, tapi peminatnya tidak ada, peminat atau orang-orangnya tidak memperbanyak amal-amal ibadah. Jadi buat apa pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya kalau kita tidak menambah atau memperbanyak amal-amal ibadah?
Kemudian yang kedua, simbol yang kedua yaitu taghliqu abwabun nar, atau ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Imam Izzuddin di sini menganggap bahwa bulan Ramadan merupakan sebuah simbol qillatul ma'asi, dalam artian berusaha atau berupaya untuk menyedikitkan perbuatan-perbuatan maksiat. Kenapa beliau menggunakan lafaz qillah atau menyedikitkan, bukan menggunakan kata-kata yang menafikan atau tidak boleh maksiat sama sekali, tapi tetap menggunakan lafaz qillah atau menyedikitkan? Karena Imam Izzuddin tahu bahwasanya kita, saya khususnya, itu tidak lepas dari yang namanya perbuatan maksiat, tidak lepas dari yang namanya perbuatan dosa. Jadi oleh karenanya beliau Imam Izzuddin bin Abdussalam menggunakan lafaz qillah, qillatul ma'asi, menyedikitkan perbuatan maksiat. Perlu kita ketahui bahwasanya kelak di akhirat semua orang akan dipandang sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaan kita, ketakwaan masing-masing setiap manusia. Kemudian faedah yang kedua menurut Imam Izzuddin bin Abdussalam dalam Maqasidus Shaumnya, yaitu takfirul khati'ah, penghapus kesalahan atau menghapus dosa. Faedah yang kedua ini beliau angkat karena berdasarkan hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang dimaksud imanan atau karena iman di sini ialah meyakini kewajiban puasa sekaligus melaksanakannya. Jadi bukan sekedar iman, tapi juga iman sekaligus melaksanakan akan kewajibannya. Sedangkan maksud daripada lafaz ihtisaban yaitu mengharapkan pahala, li ajrihi inda rabbih, maksudnya merendahkan diri, memohon upah atau pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas berbeda ketika kita mengharapkan kepada sesama makhluk atau kepada sesama manusia, pasti ada yang namanya unsur-unsur pribadi atau masalah-masalah yang lainnya. Jadi memang tidak murni. Berbeda halnya dengan bentuk pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi murni untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang selanjutnya, faedah yang nomor 3 menurut Imam Izzuddin bin Abdussalam, yaitu kasru syahwah, memalingkan atau mengalahkan syahwat. Faedah berikut menurut Imam Izzuddin bin Abdussalam, beliau mendasarkan kepada hadis yang berbunyi ya ma'syarus sabab man istata'al ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Sesungguhnya menikah lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih mudah untuk menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka berpuasalah, karena sesungguhnya puasa itu adalah penekan syahwatnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Hadis di atas menjelaskan kepada kita bahwasanya puasa merupakan suatu ibadah atau suatu perbuatan yang bisa menahan kita untuk mengendalikan hawa nafsu, bisa memalingkan syahwat dan juga bisa mengalahkannya juga. Beliau Imam Izzuddin bin Abdussalam melanjutkan dengan perkataannya, fa innal ju'a wa dhima'a yuksirani syahwatal ma'asi. Sesungguhnya lapar dan haus dapat mengalahkan
syahwat untuk melakukan maksiat. Jadi perlu diketahui bahwasanya lapar dan haus berikut, lapar dan haus di sini itu bisa meminimalisir kita dalam melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian faedah yang selanjutnya, faedah yang nomor 4 menurut Imam Izzuddin bin Abdussalam dalam maqasidus saumnya, yaitu taksirus shadaqah, memperbanyak sedekah. Dalam pandangan beliau, dalam pandangan Imam Izzuddin bin Abdussalam, puasa dapat membuat manusia memperbanyak sedekah. Beliau mengatakan, li'anna shaima idza ja'a tadzakkara ma 'indahu minal ju'i fahathahu dzalika 'ala it'amil ja'i. Karena sesungguhnya orang yang berpuasa ketika dia merasakan lapar, dia akan mengingat rasa lapar itu. Hal itulah yang memberikan dorongan kepadanya untuk memberi makan pada orang-orang yang lapar. Merasakan penderitaan bisa mengarahkan manusia pada dua hal, menjadi egois dan juga menjadi dermawan. Menjadi egois maksudnya di sini ialah ketika kita berpuasa atau ketika kita menahan rasa lapar dan haus, kita akan merasakan bahwasanya seakan-akan bagaimana caranya kita akan mendapatkan semuanya agar tidak merasakan lagi yang namanya lapar dan juga haus. Sehingga hal berikut akan menumbuhkan perasaan kita dalam mengerti atau menyadari keadaan orang lain. Begitu juga simbol yang kedua, yaitu menumbuhkan sifat dermawan. Dalam artian ketika kita sudah pernah merasakan lapar, ketika kita sudah pernah merasakan haus, maka secara otomatis kita juga akan merasakan tentang keadaan orang lain, keadaan sekitar, sehingga dengan hal tersebut bisa menumbuhkan rasa dermawan kita, rasa kepekaan kita untuk selalu bersedekah, untuk selalu saling memberi terhadap sesama. Ini faedah yang nomor 4. Kemudian faedah yang nomor 5, yaitu tawfirut ta'ah. Tawfirut ta'ah di sini maksudnya ialah memperbanyak atau menyempurnakan ketaatan. Imam Izzuddin bin Abdussalam memandang bahwa orang yang berpuasa mengingatkan mereka pada rasa lapar dan hausnya ahli neraka. Beliau mengatakan, li'annahu tadzakkara ju'i ahlin nari wa dhamaihim fahassahu dzalika ala taksir ta'ah liyanju biha minan nar. Karena puasa mengingatkan kelaparan dan hausnya ahli neraka. Hal inilah yang mendorong orang berpuasa memperbanyak ketaatan kepada Allah agar terselamatkan dari api neraka. Perlu kita ketahui bahwasanya dalam berpuasa ini seakan-akan mengingatkan kita bahwasanya tentang penduduk ahli neraka yang kelak ketika disiksa di neraka akan merasakan yang namanya lapar, akan merasakan yang namanya haus. Oleh karenanya Imam Izzuddin bin Abdussalam mengangkat faedah berikut, taksirut ta'ah atau menyempurnakan taat, menyempurnakan ibadah, agar kita bisa merasakan, agar kelak yang dialami oleh penduduk ahli neraka agar tidak terjadi kepada kita, sehingga hal inilah yang akan menumbuhkan kepada kita untuk terus melakukan ibadah, untuk terus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kemudian faedah yang berikutnya, yaitu faedah yang nomor 6, syukru alimil khafiyah, bersyukur mengetahui kenikmatan-kenikmatan yang samar atau yang tersembunyi. Sering kita ketahui bahwasanya manusia itu sering lalai terhadap yang namanya nikmat, bahkan nikmat yang sekecil apapun, seperti contoh nafas atau bernafas. Ini merupakan hal remeh, hal kecil yang sangat sering, bahkan saya sendiri pun sangat sering untuk melupakan nikmat-nikmat tersebut. Sehingga dengan berpuasa berikut bisa menyebabkan kita untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang samar, nikmat-nikmat yang tersembunyi, seperti bernafas tadi.
Beliau mengatakan bahwasanya idza shoma arrafahu nikmatallahi alaihi fi syibai warri fasyakaraha lidzalik fa innan ni'ama la yu'rafu miqdaruha illa bifaqdiha. Ketika berpuasa, manusia menjadi tahu akan nikmat Allah yang berupa kenyang dan juga terpenuhinya rasa haus. Karena itu mereka bersyukur, sebab kenikmatan tidak diketahui kadar atau nilainya tanpa melalui hilangnya rasa nikmat itu sendiri. Jadi kita tidak akan tahu, kita tidak akan merasa bahwa hal tersebut itu nikmat kecuali kenikmatan itu sudah hilang. Dan kenikmatan yang hilang itu ada dua faktor, ada faktor yang disengaja dan faktor yang tidak disengaja. Yang tidak disengaja contohnya seperti halnya sakit. Jadi ketika kita sakit, contoh sakit gigi, ketika kita merasakan sakit, kita akan baru mengetahui bahwasanya sehat itu merupakan nikmat yang sangat agung. Sehat itu merupakan nikmat yang sangat besar bagi kita ketika kita merasakan sakit. Kalau kita sedang sehat, mungkin bagi kita sering lalai untuk mensyukurinya. Tapi ketika kita sakit, baru kita sadar, baru kita tahu bahwasanya sehat itu merupakan nikmat yang tiada bandingnya. Kemudian faktor yang kedua ialah yang tidak disengaja, ujian yang tidak disengaja. Seperti halnya atau seperti contoh ibadah puasa seperti yang kita hadapi pada bulan ini. Jadi penderitanya atau orang yang melakukan ibadah puasa, sedang melakukan ibadah puasa, itu akan mengetahui bahwasanya makan atau minum, kenyang atau dahaga itu sangat nikmat bagi orang yang sedang melakukan puasa. Tapi ketika sudah berbuka, ketika sudah tidak melakukan ibadah puasa, kita tidak akan tahu. Jadi kita bisa tahu nikmatnya kenyang, kita bisa tahu dan merasakan nikmatnya dahaga. Nikmatnya dahaga ketika haus itu justru ketika kita sedang melakukan ibadah puasa. Baru kita akan tahu bahwasanya kenyang itu sangatlah nikmat. Pelepas rasa dahaga ketika haus itu juga sangat nikmat. Jadi kita akan tahu hal tersebut ketika kita melakukan ibadah puasa. Beda halnya ketika kita tidak melakukan ibadah puasa. Ketika kita sedang tidak berpuasa, kita mungkin atau saya mungkin tidak akan mengetahui bahwasanya kenyang itu merupakan nikmat yang sangat besar. Atau pelepas rasa dahaga ketika haus itu juga merupakan nikmat yang sangat besar. Jadi ketika saya atau mungkin teman-teman yang lain juga ketika berpuasa, maka akan tahu dan merasakan bahwasanya kenyang itu merupakan nikmat yang sangat besar. Kemudian faedah yang nomor 7 menurut Imam Izzuddin bin Abdussalam dalam Maqasidus Shaumnya, yaitu al-inzijar an khawatiril ma'asi wal mukhalafah. Dalam pandangan Imam Izzuddin bin Abdussalam, orang yang kenyang memiliki kecenderungan lebih untuk bermaksiat, tomaha ilal ma'asi. Tapi di saat lapar dan haus, fokusnya bukan lagi tomaha ilal ma'asi, tapi fokusnya ialah tasyawwafat ilal mat'umah wal masyrubah, kecenderungan kepada yang namanya makanan dan juga minuman. Ini jelas seperti yang telah saya katakan tadi tentang beberapa keistimewaan puasa. Jadi puasa di berikut bisa mengendalikan hawa nafsu kita, bisa mengendalikan syahwat kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Karena ketika kita lapar dan juga ketika kita haus, tentu kita akan merasakan yang namanya agak malas ketika bergerak. Pun demikian ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Setidaknya dengan puasa inilah bisa mengingatkan kepada kita bahwasanya kita itu sedang berpuasa, ada remnya. Jadi yang mengingatkan kepada kita agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, yaitu puasa sendiri.
Mungkin inilah beberapa faedah yang bisa saya sampaikan, nukilan atau mengutip dari Imam Izzuddin bin Abdussalam dalam kitabnya Maqasidus Shaum. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.